yaitu agar kembali dibuka pabrik PT Sritex untuk menampung teman-teman buruh yang ter-PHK karena kasus kepailitan luar, terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tentu tidak bisa tinggal diam ketika lebih dari 10.000 pekerja terdampak kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman atau yang lebih dikenal sebagai Sritex terancam kehilangan pekerjaan. Bersama para menteri, ia dikabarkan sedang menyusun strategi untuk membantu ribuan pekerja Sritex yang terkena PHK. Namun, apa sebenarnya yang telah dilakukan Presiden Prabowo untuk mengatasi gelombang PHK massal ini, yang dipicu oleh kolapsnya perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut? Sebelum membahas langkah-langkah yang diambil, mari kita pahami dulu akar masalah di balik PHK besar-besaran ini. Merespon situasi ini, Presiden Prabowo segera mengambil tindakan. Ia mengadakan rapat darurat Istana Negara, melibatkan tim kurator dan perwakilan pekerja Sritex. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan strategi guna mengatasi krisis yang melanda ribuan pekerja. Dalam rapat tersebut, berbagai isu dibahas dengan fokus utama pada nasib para pekerja yang kehilangan pekerjaan. Lalu apa saja solusi yang diusulkan pemerintah setelah rapat ini? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan berulang kali kepada para menteri untuk mencari solusi terbaik bagi para pekerja Sritex. Tujuannya jelas, memastikan mereka mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Salah satu usulan yang diajukan oleh tim kurator Sritex adalah skema penyelamatan sementara. Opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menyewakan peralatan berat milik perusahaan. Langkah ini tidak hanya bertujuan mempertahankan nilai aset perusahaan agar tidak merosot lebih jauh, tetapi juga meningkatkan nilai aset Sritex yang kini dalam status pilot. Selain itu, diharapkan investor yang menyewa peralatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang sebelumnya di PHK, membuka peluang bagi mereka untuk kembali bekerja. Dengan berbagai upaya ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban para pekerja yang terdampak, sekaligus mencari solusi berkelanjutan untuk memulihkan kondisi perusahaan dan stabilitas sektor tekstil di Indonesia. Namun hingga saat ini, tim kurator belum bisa memastikan berapa banyak karyawan yang akan terserap melalui skema tersebut. Selain itu, opsi penyewaan peralatan berat ini hanya dipandang sebagai solusi sementara, termasuk dalam proses pemberesan aset yang nantinya akan dilelang. Artinya, masa kerja para karyawan yang terlibat dalam proses ini kemungkinan besar bersifat sementara. Dan nasib mereka akan sangat bergantung pada keputusan investor yang berhasil memenangkan lelang. Selamat Kaswanto, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, menyatakan bahwa para pekerja yang terkena PHK masih memiliki harapan untuk bisa kembali bekerja melalui skema yang ditawarkan ini. Ia juga telah mendapatkan kepastian bahwa keputusan mengenai investor baru akan diumumkan dalam waktu 2 minggu ke depan. Kaswanto berencana segera menyampaikan kabar ini kepada para pekerja yang terdampak kebangkrutan, agar mereka setidaknya memiliki secercah harapan untuk masa depan mereka. Menteri Sekretaris Negara menambahkan bahwa dengan adanya opsi penyelamatan ini, pemerintah berharap sebagian besar pekerja yang telah menjadi bagian dari Sritex dan anak perusahaannya dapat kembali bekerja. Setidaknya sekitar 8.000 karyawan diharapkan bisa direkrut kembali melalui skema ini, dengan harapan mereka tetap bisa berkarya di sektor yang selama ini mereka tekuni, yaitu industri tekstil. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memastikan bahwa hak-hak para pekerja Sritex seperti kompensasi PHK dan hak normatif lainnya tetap terpenuhi. Para pekerja juga akan mendapatkan manfaat dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan pemerintah, masyarakat tentu berharap agar puluhan ribu karyawan yang terdampak bisa kembali bekerja. Namun perlu diingat bahwa skema ini hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, penyelamatan ini tidak boleh berhenti hanya pada Sritex. Pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan yang dapat mencegah kasus serupa terjadi di industri lainnya di masa depan, agar krisis seperti ini tidak terulang kembali. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Sritex dan 4 kementerian yang terlibat, perusahaan tekstil ini akhirnya tidak mampu bertahan dari krisis finansial yang menghimpitnya. PHK massal pun tak terhindarkan, dan Sritex yang telah beroperasi sejak tahun 1966 terpaksa menutup pintunya pada 1 Maret 2025. Kesedihan yang dirasakan oleh ribuan buruh Sritex begitu terasa dan tak bisa disembunyikan. Momen haru terjadi ketika Komisaris Utama Sritex, Iwan S. Rukmito, duduk bersama puluhan ribu buruhnya. Dalam kesempatan itu, Iwan menyampaikan sepatah kata dan mengucapkan terima kasih kepada para buruh yang telah setia berdedikasi selama bertahun-tahun. Ucapan tersebut membuat banyak buruh tak mampu menahan air mata, mengingat betapa beratnya keputusan yang harus diambil.
Memang Sritek berada dalam posisi yang sangat sulit untuk bangkit dari ancaman kebangkrutan. Utang perusahaan tekstil dan garmen terbesar ini terlampau besar untuk dilunasi, terutama dengan pendapatan yang terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Bayangkan perusahaan ini terjebak dalam utang mencapai 1.597 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 25 triliun rupiah. Utang sebesar itu menjadi beban yang sangat berat, apalagi aset yang dimiliki Sritek jauh lebih kecil, hanya sekitar 617,33 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,65 triliun rupiah. Tak hanya itu, kinerja penjualan perusahaan juga terus menurun. Dengan aset yang tidak mampu menutupi utang membengkak, Sritek kehabisan modal untuk bertahan. Akhirnya perusahaan ini dipastikan bangkrut dan akan menutup operasinya secara permanen mulai 1 Maret 2025. Lalu bagaimana nasib puluhan ribu buruh yang terkena PHK akibat kebangkrutan ini? Apakah mereka harus menerima kenyataan pahit kehilangan pekerjaan begitu saja? Apakah pemerintah sudah tidak memiliki solusi untuk membantu mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung, menunggu jawaban dan tindakan nyata dari semua pihak yang terlibat. Semua itu bermula ketika Sritek mengalami krisis keuangan di tahun 2021 yang membuat perusahaan garmen dan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini gagal melunasi utang sindikasi sebesar 350 juta US dollar atau setara 5,79 triliun rupiah. Hal ini mendorong manajemen Sritek menyatakan akan mengajukan restrukturisasi utang untuk mengatasi permasalahan finansial yang dihadapi. Namun sayangnya kabar ini memicu khawatiran di kalangan kreditur seperti CV Primakarya, Bank ONB Indonesia, PT Swadaya Graha, PT Rayon Utama Makmur, serta PT Indo Bahari Express. Akhirnya para kreditur ini mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU terhadap Sritek. Masalah keuangan ini pun semakin berparah setelah Pengadilan Niaga Semarang resmi menetapkan Sritek dalam status PKPU dengan total tagihan sekitar 12,9 triliun rupiah yang diajukan oleh CV Primakarya. Lebih buruknya lagi, karena penetapan ini juga turut menyeret beberapa anak perusahaan Sritek, mulai dari PT Sinar Pancajaya, PT Bitratek Industries, serta PT Primayuda Mandiri Jaya. Tapi beruntungnya, para kreditor termasuk CV Primakarya menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Sritek dan kemudian disahkan dalam putusan homologasi. Namun sayang, ibarat kapal yang tidak mampu lagi mengarungi samudra, Sritek akhirnya benar-benar pailit. Hal ini disebabkan karena salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ini gagal memenuhi kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian homologasi 2 tahun sebelumnya. Ini membuat para kreditor mengajukan permohonan pembatalan homologasi yang akhirnya berujung pada putusan pailit perusahaan. Menyikapi keputusan pailit Sritek, Presiden Prabowo segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dan melindungi ribuan karyawan dari ancaman PHK. Salah satu langkah utamanya adalah menginstruksikan 4 kementerian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengeksplorasi berbagai opsi dan skema penyelamatan. Pemerintah bergerak cepat. Presiden Prabowo mengundang Komisaris Utama Sritek, Iwan S. Rukminto, untuk berdiskusi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Dalam pertemuan itu, Iwan menekankan pentingnya strategi penyelamatan perusahaan demi kepentingan karyawan dan kelangsungan industri tekstil nasional. Namun apakah upaya ini cukup untuk mencegah kebangkrutan total Sritek? Tidak hanya berhenti di situ, Kementerian Perindustrian juga menyiapkan langkah-langkah konkret seperti memberikan dana talangan dan insentif bagi Sritek. Langkah ini tidak hanya bertujuan melindungi puluhan ribu karyawan dari PHK, tetapi juga menjaga ekspor industri tekstil Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Dengan upaya ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak kebangkrutan Sritek dan memberikan solusi jangka panjang bagi industri tekstil nasional.